Halo teman-teman mahasiswa pencari beasiswa. Ya, perkenalkan, saya Hatta Utawan. Gimana kabarnya teman-teman pencari beasiswa? Ya, tentunya sehat-sehat ya. Jadi kita sebagai mahasiswa kita harus produktif di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Eh, eh, jadi teman-teman semua, di video perdana ini saya akan berbagi atau sharing-sharing lah ya terkait dengan beasiswa. Oke, jadi saya ingin sekali sharing-sharing terkait dengan beasiswa karena berhubung juga sebentar lagi kita akan selesai gitu ya. Jadi untuk saya sebagai mahasiswa, saya ingin berbagi kepada teman-teman semua dan saya berharap video ini nanti teman-teman tonton sampai habis sehingga teman-teman mendapatkan manfaatnya kayak gitu. Nah, kira-kira video kali ini tentang video apa ya? Oke, terkait dengan beasiswa. Ayo tebak beasiswa apa nih? Kita mau tebak. Sebelum itu jangan lupa tonton sampai habis dan subscribe dan like video ini. Oke? Nah, oke. Jadi video kali ini saya akan berbagi terkait dengan beasiswa Bank Indonesia. Wow, keren ya. Dari kata Bank Indonesia aja itu udah keren banget gitu ya. Karena beasiswa Bank Indonesia ini sangat-sangat dinanti oleh seluruh mahasiswa. Ya, tentunya mahasiswa yang gila dengan beasiswa, termasuk saya gitu ya. Saya selalu mencari tentang beasiswa. Oke, saya kasih tahu nih ya, karena beberapa hari yang lalu ada yang nanya ke saya terkait dengan beasiswa Bank Indonesia itu nge-DM gitu ya, Kak, kapan sih beasiswa Bank Indonesia itu dibuka lagi gitu? Karena memang semua mahasiswa itu menanti-nanti beasiswa Bank Indonesia. Nah, kebetulan saya menerima, alhamdulillah yang kedua sekarang menerima beasiswa Bank Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat. Tentu beasiswa ini sangat-sangat bermanfaat ya, dari segi finansial, akademik juga gitu ya, sangat-sangat bermanfaat. Dan saya juga pribadi sangat terbantu semenjak saya menerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua di video ini akan saya jawab. Kapan sih beasiswa Bank Indonesia itu biasanya dibuka kayak gitu. Nah, beasiswa Bank Indonesia ini teman-teman merupakan beasiswa yang diberikan langsung oleh Bank Indonesia di seluruh Indonesia. Jadi di seluruh Indonesia itu ada beasiswa Bank Indonesia dari masing-masing wilayah. Nah, kita di Nusa Tenggara Barat itu ada 5 kampus yang sudah bermitra Bank Indonesia dengan pihak kampus. Kira-kira kampus mana? Mungkin termasuk kampus teman-teman gitu. Salah satunya mungkin kampus teman-teman semua. Pertama itu kampus yang ada di Mataram, itu Universitas Mataram, kemudian Universitas Islam Negeri Mataram atau UIN Mataram, kemudian itu teman-teman yang di Sumbawa itu ada juga kampus UNSA, Universitas Samawa. Halo teman-teman yang di UNSA. Nah, kemudian ada di Lombok Timur juga ada, itu tidak lain dan tidak bukan Universitas Hamzah Muadi. Kemudian di Lombok Tengah ada nggak? Ada. Di Lombok Tengah juga ada kampus yang bermitra, yaitu Universitas Komaruf Huda yang ada di Bagu, Lombok Tengah. Halo teman-teman yang di Unikba, halo teman-teman yang di UNRAM, Win, halo. Sehat-sehat ya. Kita harus produktif pokoknya di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi itu 5 kampus yang sudah bermitra
antara Bank Indonesia dengan pihak kampus. Jadi yang biasanya yang bisa ikut daftar itu mahasiswa yang ada di 5 kampus tersebut untuk saat ini ya teman-teman. Nggak tahu nanti kebijakan baru lagi mungkin dari Bank Indonesia wilayah Nusa Tenggara Barat mungkin akan bekerja sama dengan kampus yang lain juga. Kita nggak tahu ya, semoga kampus-kampus yang lain juga bermitra dengan Bank Indonesia gitu atau sebaliknya gitu. Nah jadi nih buat teman-teman yang kampusnya sudah bermitra gitu ya, tentu jangan sampai teman-teman kelewatan gitu tentang beasiswa Bank Indonesia ya. Nah berangkat dari pertanyaan itu, kapan sih beasiswa Bank Indonesia itu dibuka gitu. Nah jadi teman-teman semua, saya perkenalkan dulu ya. Saya ini mahasiswa aktif Universitas Hamdan Wadi dan alhamdulillah menerima beasiswa Bank Indonesia ini baru kedua gitu ya. Mungkin semoga selanjutnya juga bisa dapat ya. Ini yang kedua kali saya dapatkan beasiswa Bank Indonesia. Saya di Universitas Hamdan Wadi. Nah, jadi buat teman-teman yang menanti-nanti ya beasiswa Bank Indonesia atau dibukanya beasiswa Bank Indonesia. Nah, saya kenalin dikit ya. Di Universitas Hamdan Wadi itu dapat di tahun 2020 pertama. Oke, ini yang dinanti-nanti oleh teman-teman semua. Kapan sih beasiswa Bank Indonesia itu dibuka lagi gitu? Nah, kemarin juga kan ada yang sudah nge-DM gitu ya, nge-chat gitu. Kapan sih beasiswa Bank Indonesia itu dibuka lagi? Nah, saya kasih tahu nih. Beasiswa Bank Indonesia itu biasanya dibuka setelah semester ganjil atau di akhir semester ganjil. Nah, misalnya teman-teman sekarang semester 3, semester 5. Nah, di akhir semester 5 atau di akhir semester 3 itu di situ tepatnya biasanya dibuka. Tapi kita kembali lagi tergantung dari kebijakan Bank Indonesia lagi gitu. Mungkin berubah, tetapi kalau tahun kemarin di akhir semester ganjil. Nah, oleh karena itu mumpung ada kesempatan buat teman-teman semua masih semester 3, baru masuk semester 3, kemudian baru masuk semester 5. Jadi teman-teman mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, saya kasih bocorannya dikit ya. Nanti saya akan buatkan video selanjutnya khusus buat syarat-syarat yang harus teman-teman persiapkan gitu. Nah, pertama, mumpung masih semester 3 nih ya. Pertama itu menurut saya itu harus teman-teman mempertahankan IPK, indeks prestasi kumulatif teman-teman. Jadi biasanya kalau tahun kemarin itu minimal IPK kita itu 3,25. Nah, artinya teman-teman harus mempertahankan apabila IPK teman-teman masih sekarang di atas 3,25. Semester ini pokoknya harus dipertahankan. Nah, supaya teman-teman bisa lolos kualifikasi kayak gitu, syaratnya kayak gitu. Nah, setelah teman-teman mempertahankan IPK 3,25 dan syukur-syukur misalnya IPK teman-teman dari 3,25 itu naik lagi gitu, itu lebih bagus juga kayak gitu. Tentunya teman-teman harus rajin kuliah kayak gitu, rajin-rajin mengadakan tugas. Nah, dan yang kedua itu organisasi teman-teman. Saya rasa organisasi ini sangat penting karena menurut pengalaman saya pribadi, di semua teman-teman yang menerima beasiswa itu saya tanya-tanya itu mereka rata-rata mereka ikut organisasi. Oleh karena itu saran saya nih buat teman-teman semua, mumpung yang belum masuk organisasi, dari sekarang teman-teman masuk aja gitu, karena biasanya setelah mahasiswa baru masuk itu biasanya banyak organisasi mahasiswa yang rekrutmen anggota baru kayak gitu. Karena itu misalkan teman-teman mau eksternal, di internal juga boleh kayak gitu, seperti HMPS,
HMJ mungkin namanya, kemudian BEM, itu juga teman-teman bisa ikuti, atau yang di eksternal gitu juga bisa teman-teman ikutin, karena salah satunya itu adalah sertifikat. Kemudian pengalaman kita organisasi juga sangat penting, saya rasa, karena pada saat wawancara juga akan ditanya kayak gitu teman-teman, kalau pengalaman saya pribadi. Nah, kemudian yang ketiga itu teman-teman ikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Karena sekarang masa pandemi, teman-teman, saya rasa banyak seminar atau webinar yang dilakukan oleh atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia, dan teman-teman ikuti gitu. Lebih-lebih misalnya teman-teman yang ada di Genbi, NTB termasuk kayak gitu. Biasanya Genbi itu membuat kegiatan dan ada juga sertifikatnya kayak gitu lah. Jadi ikutin aja supaya pada saat pendaftaran itu nanti teman-teman bisa melampirkan sertifikat atau penghargaan. Itu mungkin sebagai nilai lebih kita gitu, nilai plus kita, karena banyak mahasiswa yang gugur di sana gitu. Maksudnya, oh ini yang lebih bagus kayak gitu. Nanti dari pihak kampus misalnya dia melihat, oh ini anaknya aktif dari organisasi, mungkin lebih cocok gitu daripada mahasiswa yang IPK-nya bagus tapi nggak ikut organisasi. Tapi saya rasa itu ya tergantung dari pihak lagi, ke pihak Bank Indonesia atau pihak kampus, karena di masing-masing kampus itu juga diberikan wewenang oleh Bank Indonesia untuk seleksi gitu, sebelum diseleksi langsung oleh Bank Indonesia, seperti kampus kita di Universitas Hamzah Nawadi kayak kemarin gitu. Kita ngumpulin berkas di kampus dulu, baru kampus yang menyerahkan ke Bank Indonesia terkait dengan berkas kita gitu. Nah, jadi itu terkait dengan beasiswa Bank Indonesia, teman-teman. Sekali lagi, saya nanti buatkan video khusus untuk syarat-syarat yang harus teman-teman persiapkan, karena bukan hanya yang 2 tadi itu syaratnya, tapi ada banyak juga syarat-syarat yang lain harus teman-teman siapkan dari sekarang. Oke, jangan lupa bantu share, like, komen, dan share video ini, dan subscribe tentunya, supaya video ini bermanfaat buat teman-teman semua gitu, teman-teman mahasiswa. Saya doakan semoga para pencari beasiswa mendapatkan kemudahan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Oke, mungkin itu saja, nanti bakal saya buatkan video ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.